Halo warga intelektual sekalian. Wah, gila, luar biasa. Sepertinya video ini akan dibenci oleh pendukung Iran gitu ya. Sepertinya video ini akan di-skip oleh penyembah Ayatollah Ali Khamenei. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang, pusing gitu ya. Muntah-muntah gitu ya. Jadi guys, baru-baru ini ada berita yang tidak disukai oleh pendukung Iran. Apa itu beritanya? Beritanya adalah ternyata ada sebuah PLTN yang baru dibangun di Iran, di sebuah provinsi bernama Kazakhstan, baru aja dibangun guys. Ya, belum diresmiin gitu. Tapi sudah dibombardir oleh Amerika. Nah, ketika PLTN ini dibombardir oleh Amerika, lalu Iran berteriak, oh ini melawan yang namanya perjanjian internasional. Oh ini melawan yang namanya kesepakatan. Oh ini melanggar yang namanya MOU. Emang yang melanggar duluan siapa ya? Bukankah Iran yang melanggar duluan? Nah, ini yang perlu kita kuliti di video ini. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Benarkah PLTN di Iran itu hancur lebur? Saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mungkin pendukung Iran harus butuh Panadol Pramek supaya bisa menonton video ini sampai habis. Jadi guys, ya, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini Iran itu kan sangat gencar ya mengembangkan, konon katanya mereka punya listrik tenaga nuklir ya. Tapi menurut keyakinan saya, walaupun Iran itu sebenarnya pengen bikin pembangkit listrik tenaga nuklir, itu sebenarnya cuma modus doang ya. Lah, kok modus? Ya, tujuan mereka itu sebenarnya untuk bikin senjata nuklir. Itu menurut keyakinan saya. Ya, sehingga mereka cari cara gitu ya. Gimana caranya supaya Iran itu punya nuklir? Ya, walaupun alasan mereka itu, oh ini sebenarnya karena tujuan damai untuk mempertahankan diri gitu. Tapi kan permasalahannya negara tetangga daripada Iran itu nggak setuju mereka punya nuklir kan. Bagaimana dengan Israel? Israel punya nuklir. Tapi apakah negara tetangga komplit? Enggak. Karena apa? Karena dipercaya ya. Walaupun ini pahit ya. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti pendukung Iran mengatakan, oh Israel itu jahat. Jadi nggak bisa berpikir seperti itu guys. Hitam putih. Ada saatnya Israel salah, ada saatnya Israel benar. Ada saatnya Amerika salah, ada saatnya Amerika benar. Ada saatnya Iran salah, ada saatnya benar. Jadi nggak pernah tuh ya sejarahnya Israel salah terus gitu ya, atau benar terus, nggak bisa seperti itu guys. Itu yang perlu kita hindari. Itu namanya a priori atau berpikirnya itu hitam putih. Hanya dari satu sudut pandang ya. Dia tidak melihat berbagai sudut pandang. Jadi Iran juga seperti itu kalau saya perhatikan guys. Iran itu hanya melihat dari satu sudut pandang. Pokoknya Israel itu jahat. Saya nggak tahu kenapa mereka itu membenci mati-matian Israel. Jadi seolah-olah Iran itu dibentuk hanya untuk membenci Israel. Hanya untuk memerangi Israel gitu. Padahal Israel ya santai aja. Kalau kita perhatikan sekarang ini, coba saya mau nanya sama yang video, apakah Israel membantu Amerika? Enggak kan? Kenapa Israel nggak membantu Amerika? Ya karena nggak mau ikut campur, karena Iran tidak menyerang Israel. Jadi Israel itu kan membalas sebenarnya. Nggak ada tuh Israelnya. Mana coba? Saya mau nanya sama yang video, saya bukan buzzer Israel ya. Apakah Israel melakukan serangan terhadap Iran? Nggak ada. Mana datanya? Coba data yang ilmiah. Saya pengen tahu gitu. Nggak ada kan? Itu bukti bahwa Israel itu kooperatif gitu ya. Kalau misalnya nih Iran coba-coba ya melakukan serangan, atau Houthi misalnya melakukan serangan, atau proksi-proksinya melakukan serangan, baru diserang balik tuh. Ya, cukup fair lah. Ya, fair enough lah. Tapi ya sesimpel ini juga warga Konoha itu susah banget ya. Karena di otaknya itu hanya kebencian-kebencian. Ya, membenci Israel, membenci Amerika. Ya, jadi otak kita itu sebenarnya udah bermasalah guys. Otak kita itu sudah hitam putih gitu ya. Kita itu selalu membenci suatu negara itu karena apa? Karena doktrin kebencian, kemudian agama gitu. Apakah kita akan benci Israel itu kalau mereka mayoritas agama Buddha? Enggak. Karena mereka Yahudi gitu. Kita membenci
karena kita rasis ya dalam beragama. Itu namanya rasis dalam beragama. Warga Konoha itu kan rasis dalam beragama tanpa kita sadari. Memilih pemimpin yang seiman itu kan rasis namanya. Ya, makanya di negara maju itu ya mereka membentuk yang namanya sekularisme. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya ya jangan ada masyarakat itu yang memilih pemimpin itu berdasarkan seiman. Kan repot ya kalau sedikit-sedikit seiman gitu ya. Ya kan? Sedikit-sedikit agama gitu ya. Jadi perang Timur Tengah ini juga nggak bisa lepas dari yang namanya agama. Ya, ini bukan perang agama, tapi mereka memanfaatkan agama ya atas dasar agama gitu. Bukan perang agama, tapi ya perpecahan itu bisa aja ditimbulkan oleh ideologi agama atau tradisi dalam beragama ya kan. Kuno, karena banyak keputusan sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Ya, jadi bagaimana dengan PLTN nuklir yang ada di Iran ini, pembangkit listrik tenaga nuklir ini? Jadi sebenarnya menurut keyakinan saya itu cuma bonus doang ya, modus itu namanya. Mereka kan bisa menggunakan bensin kan, iya kan? Mereka punya banyak bensin loh guys, ya kan? Itu logikanya, itu logika sederhana. Ya, itu dari sudut pandang geopolitik. Mereka bisa menggunakan batu bara kok. Tidak hanya menggunakan nuklir. Nuklir itu cuma alibi doang sebenarnya, alasan doang ya. Jadi mereka ini kan melakukan cara-cara yang licik ya. Bahkan proksi-proksinya seperti Houthi misalnya, Hizbullah. Mereka bangun markas militer mereka itu di bawah rumah ibadah, sekolah gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Ya, kalau misalnya nih ya ada kelompok tertentu bangun pertahanan militer di bawah sekolah gitu ya, kemudian di bawah rumah ibadah gitu, ada terowongan gitu. Lalu rumah ibadahnya diborbardir atau sekolahnya diborbardir. Apakah itu kesalahan daripada yang memborbardir atau tidak? Itu yang jadi permasalahan. Apakah ini melanggar yang namanya hak sipil? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya tidak akan menyimpulkan ya, Anda yang menyimpulkan ya. Tapi proksi-proksi dari Iran kan melakukan hal yang sama kan. Di video sebelumnya saya sudah bahas ini ya. Hizbullah ya, bangun yang namanya ya pertahanan militer di bawah rumah ibadah. Ya, kenapa di bawah rumah ibadah? Apa alasannya? Apa tujuannya? Tujuannya itu ya supaya ya ketika markas militernya diborbardir, maka mereka akan berteriak, oh itu mereka itu menyerang yang namanya rumah ibadah. Oh mereka itu menyerang yang namanya sekolah, fasilitas sipil gitu ya. Kemudian tentara-tentaranya juga ya menggunakan baju warga sipil gitu ya. Lalu ketika diserang mereka akan teriak-teriak, oh mereka menyerang warga sipil. Jadi itu namanya kebohongan guys. Apakah orang-orang di negara maju itu tahu kebohongan itu? Tahu ya. Jadi nggak boleh seperti itu guys. Nggak boleh guys. Jadi biasanya pihak yang kalah lah yang merasa terjolimi. Pihak yang menang nggak merasa terjolimi ya. Sama halnya dengan yang ada di Timur Tengah. Kenapa Iran itu merasa terjolimi? Ya, pendukung Iran itu merasa paling terjolimi gitu. Kenapa? Karena mereka di pihak yang salah. Kalau mereka di pihak yang benar, mereka tidak akan merasa terjolimi. Ngapain ya kan? Nggak ada, ya, nggak ada gunanya gitu ya. Merasa paling terjolimi ya. Kemudian selain itu ya, kenapa Amerika itu bisa berhasil memborbardir PLTN gitu atau pembangkit listrik tenaga nuklir? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena ya ini jarang dibongkar ya. Karena pertahanan militer Irgas itu lemah banget. Logikanya gini guys, hanya 50.000 tentara Amerika di Selat Hormuz, tapi nggak bisa diusir gitu ya. Ada jutaan tentara di sana, tentara Iran, IRGC dan lain sebagainya, tapi nggak bisa diusir tuh. Nah itu yang jadi pertanyaan besar, ya kan? Ya, jadi biar kita pahami gitu ya, kita sebagai kaum intelektual kita pahami gitu ya, apa sebenarnya yang terjadi? Karena media-media itu kan ada biasnya. Di Konoha ya mereka tuh lebih cenderung membela Iran. Karena apa? Karena seiman. Karena mereka menganggap bahwa musuh mereka itu satu, yaitu Israel dan Amerika. Ya. Jadi kalau video-video yang membahas tentang kekalahan Amerika, langsung cepat tuh naiknya. Gak percaya nanti cek gitu. Ya.
Kalau ada berita yang membahas yang namanya kekalahan Israel, cepat tuh naik. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena bias dalam beragama, bias seiman gitu ya. Ya keimanan gitu. Kalau data ilmiah atau fakta ilmiah itu bertentangan dengan keimanan, maka mereka biasanya akan tidak menerima gitu ya. Warga Konoha kan seperti itu ya. Tidak menerima fakta yang sebenarnya. Ya, coba ini ya, tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun. Anda yang menyimpulkan. Jadi guys, bagi pendukung Iran, pendukung Amerika, pendukung Israel, boleh dong ya kita berbeda pendapat ya. Boleh ya, berbeda pendapat. Jangan sedikit-sedikit pengen membinasakan orang lain, sedikit-sedikit pengen membumi hanguskan orang lain, sedikit-sedikit mengancam pembun-bunan gitu ya. Jangan seperti itu nggak bagus guys. Ya berbeda pendapat boleh-boleh aja. Tapi kalau berbeda pendapat langsung ngamuk gitu ya, langsung kejang-kejang, kelonjotan gitu. Itu tuh nggak bagus guys. Itu nggak bagus sekali ya. Karena di Konoha kalau seperti itu ada banyak ya. Walaupun dia S1, S2, S3, tetap tuh guys ya. Banyak juga yang anti kritik. Itu yang perlu kita pahami. Ya, boleh kita berbeda pendapat, asal pendapatnya itu masuk akal gitu ya. Kalau misalnya pendapatnya itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan, nah itu yang perlu kita hancurkan gitu. Ya, jadi kalau saya perhatikan warga Konoha itu sangat susah menerima perbedaan pendapat. Dan arus media di Konoha itu kalau saya perhatikan, arus besarnya itu yang menang itu Iran. Ya. Amerika itu kalah. Israel itu nggak ada apa-apanya. Itu arus besar di Konoha. Ya. Ya bahkan pengamat-pengamat di Konoha kan kita perhatikan mereka tuh selalu membela Iran kan. Itu salah satu fakta kan yang jarang dibongkar. Ya kalau ada pengamat yang berbeda misalnya seperti Pak Rizal Malarangeng, maka mereka akan mengatakan, itu anti-anti Amerika, itu anti-anti Israel. Jadi susah ya, susah berdebat dengan mohon maaf orang goblok gitu ya. Daripada berdebat dengan orang goblok, lebih baik kita berdebat dengan beruang yang kehilangan anak ya, daripada berdebat dengan orang goblok. Susah banget ya, sangat susah. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan ya. Sekian video ini, saya warga intelektual, salam rasional.